Ini suaranya saya tahu nih. Oke, oke, kita mulai langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Terima kasih yang telah hadir pada malam hari ini. Pada hari ini, pada malam hari ini kita akan mengadakan webinar ya, digital marketing travel umroh. Saya tanya dulu nih, Bapak Ibu semuanya udah sering iklan atau belum nih sama sekali? Coba di kolom chat. Sering iklan di status. Sudah ya. Berarti basicnya sudah pada tahu ya Bapak Ibu ya, dari awal pembuatan Facebook, dari pembuatan fanpage, berarti semuanya udah tahu ya. Jadi kita langsung praktek buat iklan nih kalau udah pada tahu. Tapi kalau misalkan belum masih ada yang belum tahu, kita mulainya dari awal banget nih dari Facebook, dari pembuatan fanpage gitu. Jadi rata-rata di sini yang udah ngiklan gitu berapa orang ya? Coba komen dulu. Saya iklannya dari itu, dari Telegram. Saya kirim ke WA status gitu, Mas. Oke, Iya, berarti sama masih Mas belum. Pasya begitu juga. Oke, berarti masih belum ini ya, belum lewat Ads Manager ya. Lewat Meta Ads belum pernah ya. Belum pernah. Oke. Oke, Bapak Ibu nih sebenarnya agak rumit ya. Agak rumit. Jadi mohon dipelajari lebih dalam ya. Misalkan nanti kurang paham, nanti bisa ditonton recordnya ya, Mas Alif ya. Nanti tolong zoom ini di record. Oke, Bapak Ibu sebentar saya buka Facebooknya dulu nih. Oke, saya share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, share screen saya jelasin ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal ya, tampilan awal Facebook. Bapak Ibu wajib menggunakan yang namanya laptop ya. Tapi ketika nanti udah punya Facebook ya, udah buat Ads Manajernya, udah buat fanpage-nya itu lewat HP juga bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah tampilan awal Facebook Bapak Ibu. Ini adalah tampilan awal Facebook, Facebook pribadi ya, Facebook pribadi. Kalau sudah di bagian sebelah kiri yang tulisan lihat selengkapnya, kita klik ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Ada pilihan halaman Bapak Ibu, tapi apabila Facebook Bapak Ibu pakainya bahasa Inggris, ini tulisannya fanpage ya Bapak Ibu ya, fanpage. Tapi karena Facebook saya tulisannya pakai bahasa Indonesia, tulisannya halaman gitu ya. Jadi disesuaikan aja dengan bahasa Facebook masing-masing. Kalau sudah kita klik halaman, kalau sudah kita klik ya buat halaman yang tanda plus ini, kita pilih yang halaman publik, kita klik berikutnya, kita klik mulai. Nama halamannya itu bisa diisi nama Bapak Ibu sama nama travel ya. Misalkan eh konsultan venture, misalkan nama Bapak Ibu misalkan ya sorry, sorry. Misalkan Budi misalkan gitu ya. Disesuaikan aja dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Oh ini nggak bisa ya. Oke. Konsultan Venture Budi misalkan ya. Terus kategorinya kita isi travel, perusahaan travel. Di bionya bebas ya Bapak Ibu ya, visi misi Bapak Ibu sendiri ya. Misalkan contoh ini sebagai contoh ya, sudah memberangkatkan lebih dari 20.000 jamaah sejak 2017 misalkan ya, ini contoh aja, disesuaikan aja. Kalau sudah kita klik buat halaman Bapak Ibu. Kalau sudah kita klik buat halaman, kita tunggu loading. Oke, kalau sudah, misalkan Bapak Ibu punya website ya, punya website atau punya landing page,
Ini bisa diisi ya di bagian situs webnya, situs websitenya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nggak punya website atau nggak punya landing page sendiri, nggak apa-apa, nggak usah diisi ya. Tapi jangan masukin website Venture gitu, karena nanti masuknya ke Venture, Venture pusat. Jadi kita nggak usah diisi kalau misalkan Bapak Ibu nggak punya landing page atau nggak punya website. Terus di bagian nomor kita isi juga Bapak Ibu. Kita pilih Indonesia, kita masukin nomor teleponnya ya. Dan nomor teleponnya ini wajib menggunakan WhatsApp bisnis sih Bapak Ibu ya. Jangan WhatsApp pribadi karena kalau pakai WhatsApp bisnis, pakai WhatsApp pribadi nanti nggak bisa gitu ya. Jadi kita ngisinya pakai WhatsApp bisnis. Ini saya sebagai contoh nomornya ngasal ya. Emailnya juga kita isi sesuai ya. Sesuai, jangan sampai salah emailnya. Ini saya sebagai contoh jadi ngasal ya. Lokasi ini sesuaikan dengan kantor pusat Venture Depok. Kalau sudah di bagian jam, kita pilih yang selalu buka ya Bapak Ibu ya. Klik berikutnya. Nah, di bagian foto, foto profil ya. Foto profil ini wajib banget diisi Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu ngiklan, terus tidak ada foto profilnya, nanti kayak kurang meyakinkan aja Bapak Ibu. Itu. Bisa foto profilnya Bapak Ibu pakai seragam Venture, bisa atau enggak logo Venture, bebas ya, terserah ya. Yang di bagian foto sampul, ini yang persegi panjang Bapak Ibu. Nih, foto sampul ini yang persegi panjang. Nah, kalau foto sampul itu juga sebenarnya wajib diisi gitu. Foto sampulnya ini bisa, kalau Venture kan identik dengan warna kuning ya Bapak Ibu ya. Venture identik dengan warna kuning, bisa download foto aja warna-warna kuning, terus masukin foto sampul gitu ya. Yang penting tuh foto profil gitu. Sebenarnya yang penting foto profil. Kalau sudah kita klik berikutnya. Nah, di bagian WhatsApp kita isi juga Indonesia. Kita pilih Indonesia plus 62. Masukin lagi nomor WhatsApp bisnisnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau sudah kita klik dapatkan kode, nanti ada verifikasi Bapak Ibu antara ke SMS atau ke WhatsApp bisnisnya. Itu. Itu ya. Kalau sudah kita klik lewati, klik berikutnya. Klik selesai. Oke, kalau sudah nanti fanpage-nya sudah jadi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu iklannya itu lewat sini Bapak Ibu, lewat fanpage ya, bukan lewat akun pribadi Facebook. Gitu. Oke. Nah, kalau fanpage-nya sudah jadi, Bapak Ibu wajib ya, wajib posting di bagian sini nih, yang ini ya. Wajib posting seenggaknya itu 2 sampai 5 postingan Bapak Ibu. Biar kenapa? Biar akunnya tidak kebanet ya Bapak Ibu ya. Karena nanti nanti kalau misalkan tidak ada postingan sama sekali, biasanya akunnya keban gitu. Jadi kayak nggak ada aktivitas nih di akun ini, jadinya keban akunnya. Itu ya. Oke, kalau sudah kita pilih yang namanya pusat iklan ya Bapak Ibu ya. Kita klik ya pusat iklan ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah posting 2 sampai 5 video, eh, bebas ya, mau foto, mau reels, mau carousel bebas. Tuh, saran saya sih yang reels gitu ya. Saran saya yang reels gitu. Captionnya juga samain aja kayak Venture Pusat. Kalau sudah kita klik pusat iklan Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti bakal muncul di bagian Ads Manager ya Bapak Ibu, di bagian sini nih. Di bagian ini ya. Nah, di bagian Ads Manager ini. Nah, nanti kalau sudah sampai sini, ini tinggal praktek iklan aja Bapak Ibu. Gitu ya. Ini salah satu akun iklan saya Bapak Ibu sudah keluar budget sekitar 214.525.874 perak ya. Ini ya. Ini akun saya baru sekitar 3 bulanan. Kalau ditanya akun iklan saya ada sekitar 30 ya Bapak Ibu ya. Ada sekitar 30 akun. Oke, kita cek ya iklan saya hari ini itu keluarnya budgetnya berapa. Hari ini saya keluar 2 juta ya Bapak Ibu ya, 2.055.000. Ini akun yang saya buat. Yang saya buat itu ada vacation, ada pusat venture ya, kantor pusat, ada yang traffic ya, satu pesawat ya, yang video satu keberangkatan satu pesawat. Jadi hari ini tanggal 16 Februari saya keluar itu sekitar 2.055.000. Itu ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu nanti klik tombol buat hijau yang ini.
Nah, di sini ada banyak pilihan nih Bapak Ibu. Ada pilihan awareness, ada pilihan traffic, ada pilihan interaksi, prospek, promosi aplikasi, dan penjualan. Ini saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya tidak pakai semuanya. Ini saya jelaskan dulu dari yang paling atas. Oke. Yang awareness ini, ketika Bapak Ibu pengen iklan, misalkan Bapak Ibu udah buat Instagram nih, terus pengen eh, banyak view-nya, banyak traffic-nya, pakainya yang ini Bapak Ibu awareness. Tapi tujuannya ini bukan untuk penjualan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ibaratnya ini kita bakar uang di sini lah, di awareness ini ya, untuk traffic, untuk followers segala macam. Yang kedua traffic. Traffic ini bisa untuk Bapak Ibu misalkan posting video nih di Instagram Bapak Ibu atau Facebook ya. Bapak Ibu mau postingan tersebut like-nya banyak, banyak yang komen, banyak yang ngeliat, terus banyak yang nge-follow akun Bapak Ibu bisa pakai yang traffic. Yang ketiga ini adalah interaksi. Objektif interaksi ini adalah objektif yang 80% saya pakai Bapak Ibu. 80% saya pakai. Sejak saya kerja di Venture ya, kerja di Venture itu sekitar 4 tahun, saya pakainya 80% itu interaksi. Tuh, jadi iklan interaksi ini, iklan misalkan Bapak Ibu ngiklan nih, terus ada yang ngeliat iklan Bapak Ibu, terus diklik, itu nanti langsung connect ke WA Bapak Ibu, gitu. Jadi langsung kita dapat nomornya dia, bisa langsung chatan, itu pakai interaksi ya. Yang keempat itu adalah prospek. Prospek ini untuk iklan yang pakai formulir Bapak Ibu. Untuk iklan yang pakai formulir, gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu kena iklan nih, terus disuruh ngisi nama, alamat, nomor telepon, biasanya orang-orang itu pakai ini, prospek, pakai formulir ya. Yang kelima itu ada promosi aplikasi. Promosi aplikasi ini saya tidak pakai ya Bapak Ibu ya. Jadi promosi aplikasi ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang punya aplikasi dan perusahaan tersebut ingin aplikasinya di-download di Play Store, di App Store. Biasanya pakai ini. Misalkan Venture kan punya aplikasi Venom. Nah, Venture tuh mau Venom itu di-download sama banyak orang. Lewat Play Store, lewat App Store bisa pakai ini. Tapi saya tidak pakai ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah penjualan. Ini 20% saya pakai ini ya Bapak Ibu. Kenapa 20% Mas? Karena iklan ini mahal Bapak Ibu. Kalau saya pakai objektif penjualan ini sangat mahal ya. Jadi saya tidak menyarankan Bapak Ibu pakai objektif penjualan. Jadi kita pilih yang interaksi, kita klik lanjutkan. Ada dua pilihan Bapak Ibu. Kampanye pesan yang disesuaikan dengan kampanye interaksi manual. Kita pilih yang manual. Kita klik lanjutkan. Oke, kita tulis judul ya Bapak Ibu ya. Ini hanya judul, tidak berpengaruh pada kinerja iklan Bapak Ibu. Kita mau buat iklan, kita mau buat iklan libur Lebaran misalkan contoh. Ini hanya judul ya Bapak Ibu ya. Nah, di anggaran ini disesuaikan juga ya Bapak Ibu ya dengan kemampuan masing-masing ya dan kebutuhan masing-masing. Kita coba tes dulu 100.000 ya per hari ya. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Oke, di bagian judul kita isi lagi Bapak Ibu. Kita isi lagi, ini hanya judul ya, iklan satu. Umurnya saya mau orang-orang yang kena iklan itu umur 26 sampai 62. Terus kalau sudah kita ke bawah, ada pilihan ya Bapak Ibu ya, ada pilihan Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Kita pilih yang mana? Kalau saya pribadi hanya Instagram dan WhatsApp Bapak Ibu. Yang Messengernya saya tidak aktifkan. Oke, kalau sudah kita ke bawah, terus ke bawah. Kita pilih lokasi ya Bapak Ibu ya. Kita pilih lokasi. Lokasinya kalau saya itu Jakarta. Yang kedua itu Banten. Yang ketiga itu West Java, Jawa Barat ya. Yang ketiga itu, yang keempat itu Central Java, Jawa Tengah. Yang terakhir itu biasanya saya Jawa Timur.
Nah, biasa saya iklannya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya iklannya di provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Karena Venture ada cabangnya ya Bapak Ibu ya di masing-masing provinsi ini gitu. Oke. Kalau sudah kita ke pemirsa advantage, kita klik beralih ke opsi pemirsa asli Bapak Ibu. Kita pilih yang ketiga, batasi jangkauan iklan Anda lebih lanjut. Kita pilih lanjutkan. Nah, kita pilih umurnya. Saya pengen nyuruh Meta nih. Orang-orang yang kena iklan saya itu umur-umur 26 sampai 62 sampai 62. Tuh. Kalau sudah kita ke bawah terus kalau udah mentok kita klik berikutnya. Kita isi judulnya lagi add satu. Nah, kalau sudah kita klik yang penyiapan iklan, yang ini nih ketik yang tulisan buat iklan kita ketik, pilih gunakan postingan yang ada. Kita ke bawah, kita klik pilih postingan, kita pilih Instagram, kita pilih item karena kita iklannya pakai Reels ya Bapak Ibu ya. Pakai Reels, tinggal kita ketik aja captionnya apa. Kita tunggu ya sebentar. Oke, nggak ada ya. Coba saya cek dulu ya Bapak Ibu ya. Captionnya apa sih? Saya lupa juga nih. Sebentar saya cek dulu di Instagram ya. Saya cek dulu di Instagram. Oke, umroh perdana. Kita masukin captionnya. Oke, kalau sudah muncul kita klik iklannya Bapak Ibu. Kita klik postingannya ya. Kita klik lanjutkan. Kita tunggu loading Bapak Ibu. Kita tunggu loading sampai video ini terupload ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cek di postingan Instagram Venture ya. Ini konten yang ini yang saya iklankan. Mungkin Bapak Ibu sering lewat nih, sering kena iklannya. Itu saya yang iklanin Bapak Ibu. Konten yang ini ya. Itu. Kalau sudah simpel Bapak Ibu. Cuman kayak gitu aja cara iklannya. Kalau sudah kita klik terbitkan. Oke. Kalau sudah Kalau sudah kita pilih kampanye, kalau sudah terupload ya, kita klik kampanye yang di sini sebelah kiri. Nah, sudah jadi Bapak Ibu iklannya. Nah, ini angkanya apa aja sih Mas? Banyak banget nih gitu ya. Oke, kita bakal baca dikit ya Bapak Ibu ya. Ini kan iklan hari ini saya keluar 2.055.000 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tuh hasil nih. Saya checklistin dulu ya. Campaign Pusat Venture. Hasil ini 117 artinya ada 117 orang yang WA ke saya, WA admin saya gitu. Jadi ada 117 orang yang tertarik dengan iklan iklan Venture gitu. Jadi ada 117 orang pada hari ini yang udah chat-chatan sama akun sama WhatsApp saya gitu. Gitu ya. Jadi ada 117 orang. Terus biaya per hasil ini biaya per hasil apa sih Mas? Ya 10.950. Biaya per hasil ini jadinya kan saya keluar budget 1,1 juta nih ya. Sorry, salah. Saya keluar budget itu sekitar 1,2 di iklan ini, Bapak Ibu. Aduh, pencet lagi. Saya keluar budget iklan itu hari ini 1,281.108 perak. Jadi 1 juta ini dibagi 10.000 Bapak Ibu. 10.950 ketemu angka 117. Artinya Kenapa? Bapak Ibu coba tolong Mandi gak boleh bicara. matikan dulu mic-nya ya. Panas tuh. Bu Esti, Bu Esti tolong dimatikan dulu mic-nya. Oke, sudah ya. Jadi 1,281 ini dibagi 10.950 itu ketemu angka 117. Artinya kita bayar ke Meta, kita bayar ke Facebook untuk satu chat itu kita bayar 10.000 gitu.
10.950 ini ya. Jadi per satu chat, per percakapan pesan yang dimulai, kita bayar ke Meta itu 10.950 gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian impresi, ini impresi apa sih Mas? Oke, impresi ini adalah orang yang kena iklan saya hari ini itu lebih dari satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Ini ya angkanya ya, 39.000 orang, 763. Jadi banyak ya. Orang yang kena iklan saya hari ini itu yang lebih ngelihat dari satu kali itu ada 39.000 orang. Tuh. Nah, yang jangkauan nih, jangkauan apa sih Mas? Jangkauan itu adalah orang-orang yang kena iklan saya cuma sekali. Itu ada di 32.627 itu ya. Yang impresi ini yang orang kena iklan lebih dari satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Yang jangkauan ini orang yang kena iklan cuma sekali gitu ya Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu, sangat-sangat simpel untuk pembuatan iklan. Nanti misalkan Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut, nanti boleh saya kirim rekamannya ya. Mas Ali tolong diingatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Simple, sangat simple. Gitu. Mungkin langsung sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan di kolom chat. Baik, terima kasih Mas Masya untuk informasi terkait bagaimana cara kita untuk mengiklankan video ataupun konten di sosial media. Ternyata mungkin dari kekhawatiran Bapak Ibu yang kayak, ah kalau misalkan iklan mah susah banget nih, ribet banget nih caranya gimana. Nah, ternyata informasi dari Mas Fasya, beliau hanya menjelaskan itu tidak lebih dari hampir setengah jam ya betul Mas Fasya. Ternyata memang untuk cara mengiklankan juga sangat simpel. Ini saya juga baru belajar nih Bapak Ibu jadinya. Ya, Iya, sangat silakan. simple. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh kami berikan tiga kesempatan pertanyaan. Sebelumnya mungkin boleh bisa di raise hand terlebih dulu sebelum bertanya. Pak Heri Ginanjar, terima kasih. Recordnya saya baru bergabung. Baik, Pak Heri, selamat bergabung. Selamat malam. Insya Allah nanti untuk recordnya akan kami share sesuai dengan grup-grup batch yang kami undang pada malam hari ini. Baik, terima kasih, Pak. Silakan Bapak Mas Ibu izin mungkin ada bertanya yang ingin boleh? ditanyakan. Mas izin bertanya boleh? Boleh silakan Pak Arif. Boleh. Terima kasih Mas. Mas saya pernah mencoba berkaitan dengan Meta Ads itu sudah sampai kepada diterbitkan. Apakah diterbitkan itu kita harus menerbitkan atau kita top up bayar dulu Mas? Oke. Kalau untuk ya pertanyaan Bapak itu wajib top up dulu ya Bapak. Gitu. Kalau untuk top up itu bisa pakai Bank Jago, bisa pakai Bank Jenius gitu. Gitu. Karena kan Bank Jago dan Bank Jenius ini sudah menyediakan kartu kredit gratis ya. Jadi bisa pakai Bank Jago dan Bank Jenius. Tapi misalkan Bapak nggak punya Bank Jago dan Bank Jenius, bisa top up langsung ke Facebooknya. Tapi saran saya kalau top up langsung jangan besar-besar nominalnya. Misalkan untuk budget 3 hari, 4 hari lah maksimal. Karena kenapa? Rawan banned Pak kalau di Facebook. Jadi takutnya nanti ke banned duitnya nggak bisa balik. Gitu. Karena kalau kita sudah top up, itu uangnya nggak bisa balik lagi Bapak. Itu Pak. Jadi cara paling aman untuk top up itu lewat Bank Jago dan Bank Jenius. Jadi misalkan kita iklannya hari Senin keluar 100.000. Nanti Meta itu bakal nyedot saldo pribadi kita di Bank Jenius. 100.000 juga seperti itu Bapak. Berarti deposit masih sistemnya ya? Iya betul deposit sistemnya. Oke. Nah, terus kan kemarin saya tuh menghubungkan tuh baru dengan Instagram, Mas. Dengan kemudian kalau kita mau menghubungkan dengan WhatsApp bisnisnya menyusul bisa nggak itu? Bisa Pak, bisa, bisa. Caranya? Caranya nih, Bapak lihat ya di set screen saya. Kita kan tampilan awal seperti ini ya. Hmm, Kita klik garis tiga nih, garis tiga yang semua fitur. Kita klik pengaturan bisnis. oke. Sebentar loading ya. Kita pilih fanpage yang tadi kita sudah buat ya.
Kita tunggu. Nah, di bagian sini ada banyak pilihan nih. Ada akun Instagram, akun WhatsApp, akun Threads. Tuh ya, jadi kita pilihnya yang WhatsApp. Sudah Pak, tinggal konekin di bagian sini aja. Itu ada tombol biru nih sebelah kanan. Nah, di sini nih, buat akun WhatsApp bisnis baru di sini. Misalkan Bapak sudah punya akun WhatsApp, tinggal tautkan akun WhatsApp bisnis gitu. Tinggal masukin nomornya aja, nanti dapat kode Pak, gitu doang. Gitu ya Pak. Oke Mas, dicoba ya. Nanti saya coba dulu. Siap. Terima kasih Mas. Yo, sama-sama Pak. Oke. Untuk pertanyaan dari Kak Meli, untuk pemula bagi kita sebaiknya berapa yang kita siapkan dalam jumlah rupiah? Untuk pemula, saya menyarankan itu minimal banget ya. Minimal banget itu di 33.000 per hari. Artinya satu bulan itu kita keluar budget iklan sekitar 950-an ya. Ya kalau dipotong ya ditambahin sama pajak itu sekitar 1 juta lah. Itu pajaknya kan karena 11% ya. Oke. Dari pertanyaan dari Mbak Eka, untuk kreatif yang digunakan dari Venture, yang mana yang winning? Posting sebaiknya jam berapa? Untuk eksekusi atau objektifnya, apa langsung penjualan atau engagement untuk travel umroh? Oke, pertanyaan bagus ya dari Mbak Eka. Eh, Postingnya itu sebaiknya itu bebas ya, jam berapa aja. Tapi saran saya untuk buat iklan, kita onnya itu jam 5 subuh ya. Jam 5 subuh. Jadi sebaik-baiknya iklan menurut saya itu onnya itu jam 5 subuh. Tuh, untuk eksekusi dan objektifnya apa langsung penjualan atau engagement kita pakainya engagement ya Mbak Eka ya yang langsung ke WhatsApp gitu itu ya Mbak Eka ya pertanyaannya. Oke. Boleh Pak Joko, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, beliau sudah raise hand nih. Mungkin dari Pak Joko ada yang mau ditanyakan. Mas, saya baru join nih. Boleh dinyalakan mikrofonnya Pak Joko. Ya, makasih. Eh untuk yang iklan ini, apakah kontennya itu harus betul-betul original, ataukah memang bisa kita langsung ambil dari iklan yang mungkin sudah di-sharing oleh Venture setiap mungkin beberapa periode gitu ya? Itu nanti apakah memang harus Ya. original, ataukah memang harus bisa bisa dilakukan langsung upload dari iklan yang ini, iklan yang apa, yang sudah diberikan oleh Venture. Soalnya pengalaman biasanya iklan yang barangkali itu langsung langsung kita ambil dari Venture itu mungkin rawan banned ya. Itu mungkin mohon pencerahannya. Terus untuk merubahnya atau mungkin barangkali mengeditnya seperti apa kalau memang harus kelihatan seperti original. Ya, makasih. Oke. Oke, saya jawab ya Pak. Untuk kita sebenarnya kan kita pertama kali itu buat Facebook dan Instagram ya Pak. Jadi ketika sudah buat Instagramnya, bisa konten original dari Bapak sendiri. Misalkan Bapak buat konten, misalkan Bapak nih lagi umroh terus buat konten di Saudi ya, itu bisa. Tapi kalau misalkan nggak sempet, pakai iklan, pakai video yang diposting dari Venture 100% sama pun nggak masalah Pak. Gitu. Itu ya Pak. Ya, ya, itu. Oke. Jadi Ya, nantinya makasih. Pak Joko bisa mengambil video-video juga yang ada di Telegram tuh. Di Telegram beberapa mungkin lebih update kan untuk video-videonya di grup Telegram. Nah, itu juga nanti bisa Bapak gunakan untuk iklan. Betul ya Mas Ose ya? Ya betul Mas Alim. Oke, makasih. Yo, sama-sama Sama-sama Pak. Pak Joko. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan lagi terkait sistematis periklanan untuk memperluas lagi jangkauan closing jamaahnya nih. Atau dari Mas Pasya mungkin ada informasi lain terkait sistematis iklan di sosial media? Oke, gini ya Mas Salim, mungkin saya ngasih penjelasan ya. Boleh. Mungkin bapak-bapak di sini, bapak ibu di sini ngelihat ya, ngelihat dashboard saya nih spendnya udah 200 juta, udah berapa ya, udah puluhan juta lah, ibaratnya ratusan juta segala macam. Terus mungkin bapak ibu berpikiran ya kayak, aduh saya iklannya kayaknya nggak bisa deh budgetnya segitu.
gitu. Terus kayak kalau saya iklan juga telat deh kayaknya. Wah, kalau Bapak Ibu bilang kayak gitu, sebenarnya pernyataannya salah ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Saya iklan itu di Venture itu udah berapa ya? Sekitar 3 miliar ya. 3 miliaran. Itu baru orang yang kena iklan saya itu baru sekitar 27 juta orang Bapak Ibu. Gitu ya. Eh, 27 juta orang yang baru kena iklan saya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya telat atau enggak, sebenarnya jawabannya enggak. Karena kenapa? Indonesia aja populasinya itu sekitar 270 juta jiwa ya tahun 2024, 85%-nya Islam gitu. Sekitar berapa ya? 180 juta jiwanya Islam. Jadi masih jauh banget sebenarnya untuk kita iklan gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bertanya budget kecil gimana Mas? Ya insya Allah closing aja Bapak Ibu. Nggak ada kata telat gitu ya. Itu Mas Alif ya pernyataan dari saya sih sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Ya, Fasya. ya, Mungkin Bapak ya. Ibu sebelum dilanjut sama Mas Fasya nih, atau ada lagi nih Mas Fasya yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan lagi nih Mas Fasya dari uh, Pak Joko. Lebih efektif mana iklan di SB atau di TikTok? Saat ini saya sudah mulai dari TikTok. Oke, saya jawab ya. Untuk lebih efektif mana? Sebenarnya semuanya efektif gitu. Mau iklan Google, mau iklan Facebook, mau iklan TikTok, mau iklan mana lagi? Apa ya aplikasi selain itu ya? eh Kayak apa ya? Snack video itu sebenarnya semuanya efektif gitu. Tapi efektif enggaknya sebenarnya itu tergantung kitanya Pak Joko. Karena kenapa? Di zaman sekarang ini kan di zaman digital ya. Travel umroh di Indonesia itu ada 22 ribu tahun 2025 gitu ya. Tahun 2025 travel umroh itu ada 22 ribu di Indonesia yang terdaftar ya, yang terdaftar dan tidak terdaftar. Jadi gimana cara kita bersaing gitu dengan segitu banyaknya travel? Kan cara paling bagusnya untuk saat ini kan berarti konten kita harus bagus. Nah, karena Venture Travel ini menyediakan konten, insya Allah bisa bersaing Bapak Ibu dengan travel-travel yang ada 22 ribu ini ya, gitu Pak Joko. Tuh kalau ditanya efektif, insya Allah TikTok juga efektif kok. Saya juga ngiklan di TikTok, iklan di TikTok, iklan di Google gitu. Tapi kalau di TikTok minusnya itu sebenarnya audiensnya Pak Joko. Karena TikTok itu kebanyakan anak kecil ya gitu. Jadi lebih diperhatiin aja di segi umur dan segi audiens gitu. Mungkin umurnya bisa disetting di 30 sampai 60 kalau di TikTok. Itu ya. Oke, lanjut pertanyaan dari Mbak Eka. Mau tanya lagi untuk lokasi, misal saya hanya di Jawa Timur, Bojonegoro, efektifnya hanya di 5 km atau provinsi Jawa Timur. Lebih efektifnya sebenarnya satu provinsi ya. Gitu. Jadi lebih banyak audiens yang terjangkau sih, Mbak Eka. Gitu ya, Mbak Eka ya. Itu Mas Alif untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Fasya untuk jawaban-jawaban. Semoga yang sudah dijawab ini menjadi apa momentum baru bagi Bapak Ibu untuk membuka wawasan-wawasan ataupun membuka ladang-ladang baru nih dari yang biasanya siarnya di majelis taklim ataupun di tempat kerja ini kita sudah geser ke arah sosial media karena memang zaman sekarang itu medianya itu amat sangat tinggi ya Mas Mas ya perkembangannya. Jadi kita juga Ya, tidak bisa betul-betul. menyia-nyiakan kesempatan tersebut gitu. Baik, dari Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan untuk sistematis periklanan pada malam hari ini. Oh, betul. Ya, betul. Pak Joko, Mas, silakan boleh ada yang nanya ingin satu ditanyakan lagi? lagi? Mas, boleh nanya satu lagi? Boleh, silakan Bapak. Ya, Eh, Mas, ini untuk iklan FB ataupun TikTok ataupun mungkin yang metode yang lain gitu ya. Mm-mm. Itu kan mungkin Ya, jangkauan calon nasabahnya atau mungkin ya calon nasabahnya itu kan cukup cukup jauh ya. Bahkan mungkin di luar provinsi atau di luar daerah atau mungkin di luar provinsi. Maksudnya ini adalah bagaimana triknya atau tekniknya pada saat closing. Mungkin apa namanya ya? Memantau sampai sampai closing itu seperti apa tekniknya. Karena kan kita tentunya oke. untuk iklan seperti ini kan kemungkinan kecil untuk bisa offline atau bertatap muka.
Makasih. Oke, saya jawab ya Bapak Ibu ya. Saya jawab di sini untuk saya tuh sering jelaskan ya kepada admin-admin saya. Saya punya admin itu ada 4. Saya sering bilang ketika ada chat masuk iklan dari iklan ya chat masuk, jangan berharap closing dari WhatsApp gitu. Jangan pernah berharap closing dari WhatsApp. Misalkan closing itu bonus. Karena kenapa Pak Joko? Saya closing di Venture mungkin dari pertama kali kerja sampai hari ini udah sekitar 10.000 jamaah ya. Itu 80%-nya itu 80%-nya itu datang dulu ke kantor baru closing. 20%-nya itu closing lewat WA, tapi yang 20%-nya ini kebanyakan ya sudah repeat order yang udah percaya sama Venture gitu. Karena masalah kepercayaan aja sih sebenarnya. Karena kita kan transaksi 1 juta 2 juta aja mikir ya, ini bener nggak nih segala macam. Apalagi transaksi yang 1 orang 30 juta, 2 orang 60 juta gitu kan lebih baik mastiin. Jadi saya sih 80% closingannya itu ke kantor Pak. Datang dulu ke kantor, baru closing gitu. Gitu Pak caranya Pak kalau saya sih ya gitu. 80% ke kantor closing. Datang Oke, dulu untuk dia ke yang kantor ini kan mastiin. jangkauannya jauh, Mas. Kalau ke kantor Ya, berarti ke kantor cabangnya atau seperti apa ya? iya kantor cabangnya Pak. Misalkan kita plannya ke Jawa Timur. Jawa Timur misalkan ujung Jawa Timur tuh misalkan Banyuwangi sama Madura misalkan. Yaitu ibaratnya masih dalam batas toleransi ke kantor misalkan dari dari Madura ke Surabaya ya sekitar 4-5 jam lah itu masih dalam batas toleransi lah sepertinya gitu. Karena kan kalau dari Madura mau umroh itu kan dia juga harus ke Surabaya dulu Pak, bandaranya di Surabaya, nggak bisa dari Madura langsung gitu. Baik, izin meneruskan jawabannya dari Mas Fase ya, Pak. Jadi mungkin kalau dari Pak Joko ini nantinya apakah saat closing itu harus ke kantor dan mungkin nantinya apakah jamaah tersebut menjadi jamaah kantor atau kembali kepada konsultan gitu. Nah, mungkin Yes, Oh, ya seperti itu ya Pak Joko ya. betul sekali. Untuk penghandlean Betul, otomatis kan Pak. kita nggak mungkin Oke. ke ini kan, ke oh, branding siap ke siap apa Izin siap. atau apa izin gitu ya. saya menjawab ya Mas Fasya karena mungkin ini lebih ke arah ranah konsultan relation nih. Oh, siap 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 siap. Gitu. Jadi mungkin Pak Joko, jadi nantinya jika memang Pak Joko sudah mengiklankan video-video ataupun konten-konten yang memang di luar jangkauan dari mulai kantor pusat ataupun dari kantor cabang-cabang kita mulai dari Bandung, Surabaya, Padang gitu kan. Nah, itu nantinya dari leads yang masuk itu nanti bisa Pak Joko konfirmasi dulu. Pak Joko bisa menjelaskan secara detail boleh via WhatsApp, chat ataupun dari telepon. Nah, minat si calon jamaahnya ini menggunakan program apa, keberangkatan tanggal berapa, beliau ingin maskapai apa, harinya berapa lama di sana gitu. Nah, nanti Pak Joko bisa jelaskan secara terperinci terkait pendaftarannya tersebut. Kita cari tahu dulu minat si calon jamaahnya. Nah, nantinya Pak Joko bisa konfirmasi atau bisa menghubungi tim konsultan relation untuk meminta nomor kontak ataupun minta dihubungkan dengan customer service yang ada di tim venture yang ada di cabang-cabang kita gitu. Misalkan tadi Pak Joko punya jamaah di daerah Madura. Madura itu kurang lebih 5 jam, 4 sampai 5 jam menuju Surabaya. Pak Joko bisa konfirmasi terlebih dahulu untuk calon jamaahnya, minatnya seperti apa, daya minatnya seperti apa. Nah, nantinya bisa langsung konfirmasi ke tim CS dari Venture Surabaya. Mbak, minta tolong ada calon jamaah saya sudah menjelaskan seperti ini. Keberangkatannya tanggal sekian, beliau mengambil paket pilihannya yang misalkan contohnya Proven ataupun LCU ataupun bahkan Five Star gitu dari Surabaya. Nah, nantinya bisa dijanjikan janji temu antara calon jamaah dengan tim yang ada di Surabaya. Terus Mas Alif nanti ujrohnya kemana nih gitu. Insya Allah untuk ujrohnya nanti akan dibantu. Nantinya untuk ujrohnya nantinya akan tetap diberikan kepada Pak Joko karena apa? Untuk leads yang masuk itu leadsnya dari Pak Joko dan Pak Joko juga sudah menjelaskan terkait minat dari si calon jamaahnya tersebut gitu. Dan kalau misalkan memang si kepercayaan cara penyampaian Pak Joko terkait produk knowledge-nya kepada calon jamaahnya misalkan bisa dibilang tingkatannya itu baik sangat baik gitu mungkin
bisa diarahkan untuk di DP-kan terlebih dahulu ataupun Pak Joko daftarkan dulu. Nah, untuk meyakinkan calon jamaahnya, Bapak Ibu calon jamaah jika memang ingin kunjungan ataupun visit ke kantor kita, kami memiliki kantor cabang yang ada di wilayah Surabaya. Seperti itu, Pak Joko. Baik, siap. Clear. Siap. Terima kasih Mungkin ada penjelasannya. ada yang menjanggal dari penjelasan saya, Pak Joko? Sementara belum sih. Gambarannya Ya. sudah ada gambaran lah. Nanti Ya, mungkin secara teknis karena memang kalau mungkin nggak ada yang praktek kan menjanggal susah itu ya. kalau misalkan punya jamaah di sana, nanti tuh komisinya kemana masuknya, seperti itu ya Pak Joko ya. Ya, di antara lain seperti itu. Terima kasih. Baik. Dengan senang hati Pak Joko. Baik, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali nih. Kalau misalnya memang sudah tidak ada, mungkin bisa diakhiri dari Mas Pasya pun juga bisa diakhiri ya Mas Pasya. Mungkin sebelumnya Mas Pasya ada yang ingin disampaikan lagi dari Sudah cukup sih Mas Alif untuk dari sudah saya ya cukup Bang ya. Robi. Dari Mas Pasya sudah cukup baik. Baik, Ibu Muriati, ada yang ingin ditanyakan? Ibu Mulia Indah, silakan Ibu Mulia Indah. Boleh dibuka mikrofonnya, diperkenalkan dirinya nih supaya kita kenal Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Ibu Mulia Indah. Bapak, saya kebetulan pernah punya pengalaman seperti yang Bapak bicarakan tadi. Jadi waktu itu saya pernah share kebetulan dapat jamaah, calon jamaah di treat. Nah, ini mirip banget case-nya seperti yang tadi dibahas. Jadi jamaah itu sudah saya bantu jelaskan semua, tapi karena kendalanya nih Pak ya, kalau kita transaksi lewat media sosial, Betul. jadi jamaah itu kurang percaya karena Mhm. dia maunya ketemu di kantor. Kita sudah sudah menjanjikan untuk ketemu di kantor. Ternyata di ghosting dengan bilang jamnya nanti saya kabar lagi. Sementara kondisi saya kan ada di Bekasi ya Pak ya. Baik Ibu. Dan kantor pusatnya kan di Depok. Jadi maunya ketemu di Depok tapi nggak dikasih tahu jamnya. Dan kendala Baik. untuk kita transaksi melalui media sosial itu gimana ya Pak supaya orang itu bisa percaya ke kita. Jadi dia maunya ketemu sama petugas yang bekerja di kantor aja. Sementara kita ini udah Baik. menginformasikan kalau kita ini konsultan resmi, udah menginformasikan juga boleh ditanya kalau bisa ke kantor. Akhirnya saya ya memang benar Pak kerjasama sama kantor, saya kasih tahu sama pihak CS kantor kalau misalnya nanti ada jamaah saya yang ke sana. Seperti itu. Betul. Tapi tetap saya kalau closing tetap harus diarahkan ke konsultan. Dan khawatirnya si jamaah ini kok saya kayak di pingpong ya gitu Pak. Gimana ya Pak ya? Ini jamaah yang saya dapat Oke. dari trade. Oke. Saya Dari minta Mas minta Wasya tipsnya mungkin nih ada Pak. yang ingin dijawab terlebih dulu. Tips and trick kalau misalkan Se- menjawab dari ya, chat nih. sebetulnya kalau dari segi saya ya, Mas Alif itu sebenarnya Mm-mm. apa ya? Sebetulnya sih lebih baik janjian di kantor ya, lebih meyakinkan. Tuh, tapi kalau Betul. misalkan apa ya? Karena kan admin di kantor juga ini ya bisa apa apa sih namanya ya? Aktif. Bisa bisa aktif lah, bisa bisa menyesuaikan gitu. Jadi misalkan Mm-mm. jamaahnya udah ke kantor ya nggak apa-apa ya, ibunya dampingin aja gitu. Sekedar dampingin Oke. aja gitu. Baik. Jadi kalau misalkan dari pandangan Ibu Mulia Indah ini, saya manggilnya Ibu Indah aja ya. Dari pandangan Ibu Indah ini, jadi jamaahnya itu ngeghosting ya Bu. Saat udah diinformasikan dengan jelas, dengan terang terkait produk knowledge yang dimiliki Venture, tapi si jamaahnya ini nggak percaya. Takut nantinya ada Ya, ada ada ketidakpercayaan lah. Akhirnya si jamaah ini lebih tertarik untuk langsung hadir atau langsung datang ke kantor. Baik. Jadi memang gini, Bu. Untuk sistematis seperti itu dari kita tuh memang tidak ada kontrolnya karena kembali lagi pilihan 100% ada di jamaah. Betul ya Mas Wasya ya? ya betul. Itu Ya, di luar kontrol jadi kita sebenarnya. betul itu di luar kontrol kita Bapak Ibu untuk sistematis seperti itu atau lagi apalagi kita belum pernah ketemu, kita belum pernah jumpa sama sekali, kita belum ada komunikasi sama sekali. Seperti yang tadi disampaikan Mas Pasya, untuk 25% closing dari WhatsApp itu ya
eh, jamaah-jamaahnya memang sudah repeat repeat order, betul ya Mas Wasya ya? Jamaah yang sudah Iya, repeat betul. order yang memang sudah menaruh kepercayaan bersama Venture ataupun bersama tim dari Mahir Digital seperti itu. Nah, eh, solusinya seperti apa Mas Alif? Ya, mungkin eh, setelah leads itu masuk, ya kan, setelah calon jamaah itu kontak ataupun ngechat ke nomor kita. Nah, dari awal itu mungkin bisa dibangun tuh bondingnya, kepercayaannya, trustnya kepada calon jamaah bahwa kita tuh menggambarkan bahwa kita memang tuh kita konsultan resmi Bapak Ibu, konsultan Venture Travel resmi gitu. Jadinya si calon jamaah pun juga oke deh nih misalkan nih Bu, misalkan Ibu calon jamaah kita, Bapak Ibu calon jamaah kita tuh kita dikasih tahu nih latar belakang kita sebagai konsultan venture travel, ini kartu namanya gitu kan. Nah, itu mungkin bisa lebih diinformasikan untuk membangun kepercayaan dari para calon-calon jamaah Bapak Ibu nantinya. Karena memang kalau untuk sistematis seperti itu di luar dari kontrol kita pun sama dengan di kantor pun dengan chat yang masuk pun jika memang beliau belum memiliki trust ke kita, beliau pasti bakalan lebih datang ke kantor gitu. Jadi seperti itu, Ibu Indah. Semoga bisa menjawab dan semoga untuk teknis pelayanannya melalui sistem chat ataupun via sosial media bisa lebih dikembangkan lagi Ibu Mulia. Saran saya tidak perlu khawatir, insya Allah dengan kita meningkatkan soft skill kita, public speaking kita, cara kita berkomunikasi, insya Allah dengan leads yang masuk ditambah dengan ikhtiar kita beriklan, leads yang masuk, insya Allah eh, bisa lebih mudah dan pastinya menambah lagi cangkupan di wilayah-wilayah pun daerah-daerah yang memang susah kita jangkau untuk calon jamaahnya. Seperti itu Ibu Indah. Bagaimana jawabannya, cukup atau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan? Oh Mas, ternyata bukan kayak gitu, ternyata Mas di lapangannya gitu. Baik, terima kasih Pak. Dengan senang hati Bu Indah. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum saya akhiri untuk sesi pada malam hari ini? Ada saya Ibu Ella, begini, boleh. Selamat malam Ibu Ella. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? begini Pak, kemarin itu saya kan diperkenalkan dengan PT GMW. Jadi dia itu kan programnya menabung untuk umroh. Nah, untuk pergi umrohnya dia boleh pakai travel lain gitu. Nah, saya di sini misalnya mengajak teman untuk menabung. Nah, nanti yang nabung di situ tuh saya arahkan untuk ke Pentur gitu ya. Nah, ternyata PT GMW ini dia maksudnya dia nggak lepas tangan gitu aja, jadi nggak ngelepas tangan ke saya, tapi dia yang ikut mendaftarkan ke Pentur juga kan, karena kata dia sebagai tanggung jawab kata gitu. Nah, kalau misalnya PT GMW itu mendaftarkan jamaahnya, sedangkan itu arahan dari saya gitu, itu ujrohnya ke siapa? Maksudnya saya dapat nggak atau gimana ya? Oke. Gitu. Jadi eh, kembali lagi ya, itu sistem komunikasi Ibu pilihan itu sebagai itu ini sebenarnya lebih ke arah konfirmasi cash claim jamaah sebenarnya. Mohon maaf ya Bu Ella. Jadi nantinya tuh untuk sistematis-sistematis seperti itu, Ibu bisa lebih komunikasikan secara intimate ataupun secara dari hati ke hati untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Ibu Ella dari PT GMW tersebut, baik itu stafnya ataupun siapapun yang dari PT GMW, Ibu bisa memberikan kepercayaan penuh kepada mereka supaya nantinya terkait pendaftaran sistem tabungan umroh untuk dari staf PT GMW tersebut itu bisa Ibu Ella yang handle seperti itu. Itu belum sampai di kita Ibu. Itu masih tertahan di Ibu Ella dan PT GMW. Jadi Ibu Ella harus selesaikan dulu nih konfirmasi sama komunikasinya. Baru nanti ditanyakan ke kita. Seperti itu Ibu. Oh gitu. Oh, ya soalnya PT Mm-mm. GMB
dia ada kerjasama dengan travel lain. Cuma pas saya tanya dengan Pentur udah belum, kata dia belum ada gitu. Saya bilang saya konsultan Pentur, saya mau jemaah yang saya arahkan ke Pentur semua. Kata dia Oke. bisa, cuma bukan ibu yang mendaftarkan tapi dari PT GMW karena sebagai tanggung jawab gitu katanya. Makanya saya tanya dulu gitu ke Pentur. Berarti kita harus selesaikan dulu dengan PT GMW-nya ya Pak ya. Betul, Ibu. Harus divalidasi dulu dari PT GMS sama ibunya komunikasinya seperti apa. Seperti itu, Ibu Ella. Baik, baik. Baik, terima kasih ya. Dengan senang hati, Ibu Ella. Baik, jika sudah, Ibu Warnita. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alif, atau Mas Fasya ya, saya mau make sure aja. Saya kan sebenarnya kenal Venture ini dari Mahir Digital. Lalu saya bergabung ke konsultan Venture. Nah, dalam perjalanan ada closing satu jamaah. Lalu dihandle oleh Mbak Jingga karena masih waktu itu Mahir Digital. Jadi Jingga lah yang handle. Lalu Jingga resign. Betul ya? Kalau nggak salah begitu. Soalnya di info di grup seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, karena saya juga sebagai konsultan Venture, ujrohnya itu gimana? Apakah terrecord? Karena ada satu jamaah yang akan berangkat nanti tanggal 29 Maret umroh plus Turki. Lalu itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan lagi adalah bagaimana kalau ada jamaah yang datang ke customer service lalu konsultannya tidak bisa hadir. Karena kan yang saya tahu konsultan itu harus input ya di Venom Mobile-nya untuk mendaftarkan jamaah. Apakah customer service-nya bisa membantu? Lalu bagaimana dengan ujrohnya? Itu sih pertanyaannya Mas Alif. Terima kasih. Dengan Assalamualaikum. senang hati, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau pertanyaan yang pertama saya tidak bisa jawab ya, Bu ya. Mungkin dari Mas Fasya untuk pertanyaan pertama bisa jawab. Pertanyaan pertama itu yang Mbak Jingga resign itu ya? Ya, Ya, betul. betul. Oh iya, kalau kalau itu saya kurang tahu juga ya, karena saya ke MD itu mungkin seminggu sekali. Saya juga baru tahu nih Jingga resign gitu. Itu Mungkin sih, kalau misalkan Bu. pertanyaan yang pertama nanti bisa langsung ditanyakan oleh Mahir Digital ya, Bu. Ya, Tuh. tapi Nah, setahu saya itu tetap ada yang handle kok. Gitu kepada ya. yang backup ya, Mas Fasya. Iya, Baik. iya ada Baik. kok. Ada Oke. ya. Oke, Jawab ya, baik. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama. Oke, terjawab. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu bisa berkomunikasi terlebih dahulu untuk minat dari calon jamaahnya. Ibu harus membangun trust Ibu dulu, kepercayaan Ibu kepada calon jamaah. Nah, Ibu bisa follow up. Bapak Ibu calon jamaah minat untuk berangkat menggunakan program apa, tanggal berapa, maskapainya apa, berapa lama estimasi waktunya. Jika memang nantinya, oh ya udah Bu Warnita, tapi saya mau datang ke kantor juga sekalian saya mau visit, mau kunjungan ke kantor, saya mau lihat kantornya kayak gimana sih bentuknya, adanya di mana sih kantornya gitu kan. Oh baik Ibu, nanti Ibu sebelumnya itu harus konfirmasi terlebih dahulu ke tim konsultan relation dan ke tim eh, customer service vendor travel. Untuk apa? Yang pertama, minta tolong dibantu daftarkan jamaahnya ke tim customer service vendor travel. Yang kedua, Ibu konfirmasi bahwa ada calon jamaah Ibu yang mau datang ke kantor didaftarkan oleh CS Venture Travel supaya nantinya bisa ke record dan insya Allah akan kita pindahkan untuk jamaah menjadi jamaah Ibu Warnita. Namun untuk meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan servis dari konsultan-konsultan Venture Travel kepada calon jamaah-jamaahnya, saran saya tetap harus didampingi kalau misalkan memang beliau mau ingin
ingin kunjungan ke kantor. Nah, Ibu bisa lebih menjadwalkan kembali nih kunjungan ke kantor supaya dari calon jamaah dan Ibu wanitanya pun juga bisa mendampingi. Seperti itu, Ibu. Baik, Mas Alif. Terima kasih banyak infonya. Dengan senang hati, Bu Wanita. Semoga menjawab ya dan tidak khawatir lagi. Oke, oke. Terima kasih, Mas Alif. Baik, dengan senang hati Bu Warita. Oke, mungkin cukup ya. Sudah setengah 9. Alhamdulillah tadi kita mulai dari jam setengah 8 lewat 5. Alhamdulillah sekarang udah setengah 9. Cukup 1 jam kita belajar mahir digital pada malam hari dan sharing-sharing bersama. Untuk itu, ada kalimat-kalimat penutup Mas Pasya untuk motivasi-motivasi Bapak Ibu kita nih para konsultan venture travel untuk mencoba beriklan di sosial media. Silakan Mas Pasya. Waduh, apa ya Mas Alif? Saya juga bingung nih. Ya, saya doakan aja ya. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua closingnya makin banyak ya di musim 14-48 Amin. ini. Yang kenceng Bapak Ibu, aminnya ya. Amin. 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 Karena Mas Pasya ada Amin. apa ya? tutorialnya nggak? Yang tadi ada Oh, tutorialnya ada, nggak ya? ada. Ada, Nanti insya saya Allah share nanti ya, Mas. tutorialnya kita share. Insya Allah record malam ini, Zoom malam ini saya record, jadi nanti kita bisa share sama-sama. Mas Yasya mungkin sebelum Baik. diakhiri boleh share screen-nya ditutup dulu kali ya. Oh, siap, siap. Oke, nah, Udah ya. dah. Silakan Mas Yasya lanjut. Ya, ya, mungkin dari saya doa aja ya. Mungkin semoga konsultan venture yang hadir pada malam hari ini closingannya lebih banyak lagi di musim 1448 Amin. Hijriah. Tembus Amin. 200 closing. Amin. Amin. Bisa ikut Venture Award dapat golden ticket. Amin, amin. Amin. Amin, Karena gini amin. Mas Alif, untuk digital marketing ya, untuk periklanan seperti ini tidak mengenal umur ya. Saya Betul. juga punya member member yang umurnya udah 65, itu dia closingnya juga masih banyak. Terus juga Wih, mungkin Bapak Ibu tahu ya, konsultan dari Surabaya, saya tidak bisa ngomong ya, namanya siapa, saya tidak bisa kasih tahu. Beliau tuh umurnya udah 65-an, itu closingnya tertinggi di Surabaya. Gitu. Jadi Masya Allah. tidak mengenal umur ya, tidak mengenal umur ya. Jadi semangat belajar Bapak Ibu, semoga closingnya lebih banyak lagi. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Mas Fasya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Fasya untuk bimbingan dan pembelajaran pada malam hari ini. Dan tidak lupa saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu para konsultan venture travel yang sudah setia menemani saya. Jadi saya tidak sendirian berbicara pada malam hari ini. Alhamdulillah untuk partisipannya yang join pada malam ini masih berjumlah 26, konsisten banget. Saya senang banget. Ini paling banyak nih selama saya nge-MC di Mahir Digital nih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan kita next ke sesi yang selanjutnya yaitu foto bersama. Jika tadinya Bapak Ibu saya harapkan untuk menonaktifkan mikrofonnya, sekarang boleh nih dinyalakan mikrofonnya dan yang berkenan untuk menyalakan kameranya boleh nih kita dokumentasi foto sama-sama konsultan batch 15, 16, 17, 18, 19. Masya Allah dari pertengahan tahun 2025. Wih, ini udah kayak reuni ya, reuni online. Baik, Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya. Alhamdulillah nih sudah lumayan banyak yang menyalakan kamera. Oke. Boleh semuanya dipasang senyumnya yang paling merekah pada malam hari ini. Saya kasih aba-aba. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Sekali lagi tangannya ventur boleh, Mas Masih dicontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kembali sekali lagi untuk kebersamaannya pada malam hari ini kita belajar bersama dan saya ucapkan juga sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan kita bisa belajar dan menambah ilmu bareng-bareng. Berikut untuk sesi record pada Zoom malam hari ini insya Allah akan segera kita share ke grup-grup batch Bapak Ibu konsultan mulai dari batch 15 sampai batch 19. Mungkin dari saya cukup.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan mohon maaf juga sekali lagi apabila ada penyampaian ataupun jawaban-jawaban saya yang kurang berkenan ataupun kurang tepat. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin bertanya bisa menghubungi nomor konsultan relation yang insya Allah aktif selama 24 jam. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sama Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat.